Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran matematika peminatan kelas 12 semester 1, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang limit fungsi trigonometri. Sebelumnya kita lihat dulu tentang beberapa hal berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kompetensi dasar, yaitu menggunakan limit fungsi trigonometri dalam pemecahan masalah. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menyusun strategi pemecahan masalah limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu. Dan yang kedua, siswa dapat memecahkan masalah limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu. Indikator pembelajaran yang pertama, siswa dapat menyelesaikan masalah limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu untuk fungsi sinus. Dan yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu untuk fungsi tangent. Sebelum kita masuk di materi utama, saya ajukan permasalahan dulu. Ada dua permasalahan. Yang pertama, coba kalau kita diminta menyelesaikan limit X mendekati 0 sin X per X. Dan yang satunya, limit X mendekati 0 tan X per X. Kita ingat bahwa untuk menyelesaikan masalah limit, yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan substitusi terhadap variabel yang ada di fungsi tersebut ya. Coba kalau ini kita selesaikan dengan substitusi. Yang pertama, limit X mendekati 0, sin X per X, kita ganti X-nya dengan 0. Dan hasilnya adalah 0 per 0. Bagaimana dengan yang kedua? Sama, limit X mendekati 0, tangan X per X. Kita ganti X-nya dengan 0. Ya, hasilnya sama, ternyata 0 per 0 ya. Tentu tidak boleh ya menyelesaikan kalau hasilnya 0 per 0 seperti ini. Nah, terus dengan cara yang lain kan, caranya bagaimana kan gitu ya. Oke, kita langsung masuk inti materi, yaitu tentang limit fungsi trigonometri. Saya jelaskan pada ilustrasi berikut ini. Di sini saya akan menggambar sebuah lingkaran dengan jari-jari satu satuan dan ada sebuah sudut X di situ ya. Ini lingkarannya. Kemudian di sini saya menggambar sebuah segitiga yang sisinya warna merah, terus menggambar lagi satu segitiga yang sisinya warna biru. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa mendapatkan 3 buah bangun datar. Yang pertama, ya ini segitiga OAB. Satu lagi kita mendapatkan sebuah segitiga, yaitu segitiga OCD. Kemudian sudut X ada di sini, sudut yang dibentuk oleh sisi OA dan OB atau OD dan OC. Ya, sudutnya X ya. Jari-jarinya OA itu satu satuan. Dari situ kita sebenarnya bisa melihat bangun yang saya sebutkan tadi, bahwa segitiga OAB yang berwarna merah ini tentu yang paling besar ya. Kemudian itu lebih besar dari juri lingkaran OAC. Dan juri lingkaran OAC ini tentu lebih besar dari segitiga ODC. Kalau begitu, ini kita bisa buat animasi. Coba kita lihat. Segitiga ODC yang warna biru
itu lebih kecil dari juring OAC yang warna merah, dan juring OAC itu lebih kecil dari segitiga OAB yang warna merah. Dari situ kita bisa membuat sebuah ekspresi matematika di bawah ini ya. Nah, bahwa luas segitiga ODC itu lebih kecil dari luas juring OAC, dan luas juring OAC itu lebih kecil dari luas segitiga OAB. Luas segitiga ODC itu setengah alas kali tinggi, alasnya OD, tingginya DC, sedangkan luas juring OAC itu pakai perbandingan sudutnya. Jadi sudut dibagi satu lingkaran penuh kalikan luas lingkaran penuh ya. Sedangkan segitiga OAB itu alasnya OA dan tingginya AB. Itu kita uraikan semuanya dengan menggunakan hal-hal yang sudah diketahui di situ ya, bahwa panjang jari-jarinya itu 1, kemudian kalau mencari OD itu pakai perbandingan trigonometri kosinus, kalau DC itu pakai sinus, kemudian kalau AB itu pakai tangit terhadap sudut X di situ ya. Dan kita peroleh bentuk yang sederhana, yaitu cos X kurang dari X per sin X, dan X per sin X kurang dari 1 per cos X. Kalau kita balik, maka menjadi 1 per cos X itu kurang dari sin X per X, dan sin X per X kurang dari cos X. Kemudian kita limitkan semuanya. Maka limit X mendekati 0, 1 per cos X kurang dari limit X mendekati 0, sin X per X. Limit X mendekati 0, sin X per X itu kurang dari limit X mendekati 0, cos X. Kemudian bentuk cos ini bisa kita substitusi langsung. Ya, kita ganti X-nya dengan 0, maka 1 per cos 0 yang cos X menjadi cos 0. Nilai cos 0 berapa? Ya, nilai cos 0 1 ya, sehingga 1 per 1 itu nilainya 1. Kemudian yang paling kanan itu cos 0 nilainya 1. Sehingga bentuknya menjadi limit X mendekati 0, sin X per X lebih dari 1, dan limit X mendekati 0, sin X per X kurang dari 1. Ini kalau kita menggunakan teorema Apet, maka kita bisa menyimpulkan bahwa limit X mendekati 0, sin X per X itu sama dengan 1. Bentuk yang terakhir ini, limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1, itu dapat kita gunakan untuk menemukan rumus-rumus limit fungsi trigonometri untuk fungsi yang berbentuk sin X per X, X per sin X, kemudian tangen X per X, atau X per tangen X. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini jadi kalau kita jabarkan dari limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1 itu kita bisa menemukan sampai 10 rumus yang ada di situ ya. Dan kita bisa melihat dengan mudah ya, mulai nomor 4 sampai nomor 9 di situ. Kalau ada limit X mendekati 0, AX per tangen BX dan seterusnya sampai yang ke-9 itu ya. Sin AX per BX itu ternyata hasilnya cukup kita membagi koefisien dari X antara yang berada di pembilang dan yang ada di penyebutnya. Demikian sedikit penjelasan tentang limit fungsi trigonometri. Untuk selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh dan nanti kalian lanjutkan dengan latihan. Terima kasih.